Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Suami Pengganti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang selalu setia menemani Anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron Suami Pengganti, di mana alur ceritanya yang semakin seru, semakin menarik, dan akan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita simak saja cuplikan videonya berikut ini. Selin yang ke kantornya dan melihat daripada isi di dalam tasnya. Ternyata Selin melihat daripada isi di tasnya ada sebuah tes DNA yang hilang. Selin mencarinya karena itu salah satu bukti bahwa Saka dan juga Ibu Anjani adalah ibu dan anak kandung. Di saat Selin mencarinya, tiba-tiba saja datanglah Dante yang mengajak Selin. Meskipun Selin yang tengah kebingungan siapa yang telah mengambil daripada tes DNA tersebut, karena menurutnya hasil daripada tes DNA tersebut ditaruhnya di dalam tas. Di adegan lainnya pula di sana pun ada Ibu Anjani yang tengah bersama dengan Pak Kusuma. Di saat Pak Kusuma mengobrolkan tentang perusahaan, Ibu Anjani melamun tengah memikirkan bagaimana ceritanya Saka yang bisa bekerja di perusahaan Pak Kusuma. Apakah Saka yang menghampiri Pak Kusuma ataukah Pak Kusuma yang telah menerima Saka? Melihat daripada gerak-gerik Ibu Anjani tengah melamun, akhirnya Pak Kusuma pun menanyakan ada apa dengan Ibu Anjani. Ibu Anjani pun langsung menceritakan apa yang ia pikirkan tentang Saka. Pak Kusuma pun berkata apa adanya jikalau dulu Saka ke kantornya. Hasil daripada tes kesehatan dan lain sebagainya menunjukkan Saka bisa diterima di perusahaannya. Dengan begitu Ibu Anjani bisa menebak Sakalah yang telah menghampiri Pak Kusuma. Lain cerita dengan Saka dan juga Tommy. Tommy yang menceritakan kepada Saka tentang hubungannya dengan Yuna, di mana kata Tommy sekarang dirinya telah melamar si Yuna. Ia pun berjanji akan benar-benar hubungannya dengan Yuna dan ingin menikahi si Yuna. Mendengar hal tersebut pun Saka tentu saja sangatlah senang. Namun satu lagi yang mengganjal daripada di hatinya Tommy, di mana Tommy ingin mengambil kembali motornya di si Saka. Karena menurut Tommy sekarang dirinya tengah butuh motor tersebut untuk mengantar dan menjemput si Yuna dari pekerjaannya. Di lain cerita di sana pun ada Galpin yang tengah membawakan sebuah makanan untuk Riri. Namun Galpin merasakan ada yang mengikutinya di belakang. Galpin yang menoleh ke belakang namun tak melihatnya. Akhirnya Galpin pun bersembunyi untuk menangkap siapa sih yang telah mengikutinya tersebut. Ternyata orang yang mengikuti Galpin tak lain hanyalah Coki-Coki. Coki-Coki yang sudah ketinggalan jejak daripada Galpin dan mencarinya. Di saat ia mencarinya, ternyata Galpin sudah berada di depannya. Galpin langsung ingin menghajar Coki-Coki. Namun untung saja di sana ada Ariana dan juga Sisil yang melihat aksi mereka berdua. Ariana dan juga Sisil pun menghampirinya. Sisil yang tengah membela daripada Coki-Coki yang akan dipukul oleh Galpin dan memberikan alasan bahwasannya Coki-Coki tengah janjian dengan dirinya.
Dengan begitu, Coki-Coki tidak mengikuti Galpin, alias itu hanya sekedar kebetulan semata. Di sisi lain, di sana pun ada Dante yang bersama dengan si Selin, di mana Dante dan juga si Selin akan mengajaknya untuk makan siang dan bertemu dengan Ibu Anjani. Di lain cerita, di sana pun ada Ibu Anjani yang tengah di kantor. Ia pun kepikiran tentang Saka. Diam-diam Ibu Anjani pun sekarang sudah mengetahui siapa Saka sebenarnya, yang tak lain adalah anak kandungnya. Ibu Anjani yang prihatin tentang keadaan Saka, di mana Saka motornya rusak dan Saka pun kini tak punya pekerjaan. Walau hati kecilnya ataupun dirinya kesal kepada Saka, tapi walau bagaimanapun Saka adalah anaknya. Jadi Ibu Anjani memberikan perhatian dengan menelpon daripada bengkel untuk memperbaiki motor Saka, kata Ibu Anjani, dan memberikannya sebuah servis gratis unlimited. Dalam arti kapanpun Saka ingin berbengkel di situ, Saka tak perlu membayarnya. Di sisi lain, di sana pun ada si Galpin yang bersama dengan Ariana. Ariana yang menanyakan Galpin akan kemana. Ia pun menjawab akan pergi untuk makan siang. Namun makanan yang dibawa oleh si Galpin ternyata sudah acak-acakan karena aksinya yang telah akan berantam dengan si Coki-Coki. Di tatkala Ariana melihat daripada isi makanan tersebut tak lain itu adalah roti, Ariana pun mengingatkan melihat roti tersebut dengan kenangan masa lalunya bersama Galpin dan juga teman-teman yang lain. Akhirnya Ariana pun ingin seperti dulu memakan roti tersebut. Galpin pun mengajak Ariana ke tempat di mana ia membeli makanannya dulu. Di sisi lain, di sana pun ada Saka yang bersama dengan si Tommy. Saka dan Tommy mengontrol daripada motor yang tengah diperbaiki. Ternyata kini keadaan motornya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tommy pun tak menyangka setelah diservis motornya akan semakin bagus. Tommy pun berterima kasih kepada si Saka karena sudah memperbaiki motornya. Namun Saka mengira ini adalah bukan hasil dirinya karena Saka kini yang sudah tak punya uang. Tak lain semua ini adalah hasil bantuan daripada Ibu Anjani yang telah membayarnya memperbaiki motor Tommy. Tak cukup sampai situ, di tatkala Tommy dan juga Saka akan pergi dan membawa motornya, tiba-tiba saja salah satu montirnya memanggil Saka dan Tommy dan memberikan sebuah kertas servis unlimited. Menurut montir tersebut ini adalah suatu hadiah, di mana keduanya telah berhasil masuk ke 500 orang yang telah bengkel di sana dan mendapatkan voucher unlimited service gratis. Melihat voucher tersebut, tentu saja Saka dan Tommy sangatlah bahagia, dan menurut Tommy nanti mobil Saka pun bisa diservis di sini secara gratis. Dengan suatu peringatan daripada montir tersebut, jikalau voucher tersebut tidak bisa ditukarkan dengan dominan uang, artinya voucher tersebut hanyalah bisa untuk servis semata.
Mungkin hanyalah cuplikan video yang dapat Mimin berikan. Jika kalian suka, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Saya Sinema TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.